Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Bapak Ketua Senat, Sekretaris Senat, Bapak Rektor, segenap jajaran rektorat, dekan dan rekan-rekan sivitas akademika yang terhormat. Dalam kesempatan ini ingin saya menyampaikan sekilas summary, khulasa, ringkasan dari apa yang saya sampaikan dalam pidato secara tertulis. Intinya berkisar tentang ruang publik dan kaitannya dengan deideologisasi hukum Islam dengan cara politik syariah yang etis. Kalau kita berbicara tentang ruang publik, maka pasti lebih kompleks dari ruang pribadi. Seorang muslim ketika masuk dalam ruang publik, maka ia dituntut untuk memahami realitas sosial yang terjadi yang terkadang amat sangat kompleks karena heterogenitas realitas tersebut. Banyak sumber-sumber norma, sumber hukum, dan banyak sekali aliran-aliran hukum yang berjalan dalam ruang publik itu dan berlaku dalam ruang publik. Maka setiap kesepakatan yang dihasilkan dalam ruang publik, ia harus memperhatikan kesepakatan itu dengan siapa ia buat. Kesepakatan yang berbasiskan syariah pun harus membaca realitas bagaimana kesepakatan itu dibuat. Kesepakatan sosial, kesepakatan bernegara, undang-undang, dan seterusnya. Kita punya pengalaman yang luar biasa pada saat meletakkan dasar negara kesatuan Republik Indonesia ini berdasarkan apa? Maka di situ ada perbincangan dalam ruang publik yang luar biasa. Syariah dihadapkan pada realitas yang kompleks dan heterogen. 1974 ada undang-undang tentang pernikahan, perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Kemudian Undang-Undang 1989, Undang-Undang Nomor 7 berbicara tentang peradilan agama. Ada sekian banyak lagi undang-undang yang dilahirkan dari hasil reformasi. Dalam ruang publik itu, syariah dihadapkan pada kompleksitas masalah yang kadang-kadang presidennya belum ada pada masa-masa lalu. Oleh karena itulah, jika perbincangan pada dasar negara, undang-undang perkawinan, undang-undang peradilan agama, sedemikian rupa berhasil, tapi dengan ketegangan-ketegangan sosial. Masih ingat kita Pilkada 2017 DKI, bagaimana ruang publik terkadang terpaksa ditundukkan oleh simbol-simbol primordial termasuk dalam bingkai syariah. Nah, keberhasilan kita sebenarnya sebagai bangsa di masa yang akan datang untuk meletakkan syariah adalah keberhasilan melakukan deideologisasi hukum Islam supaya tidak terjadi lagi perdebatan-perdebatan yang sengit yang kalau tidak kita temukan dan kalau tidak menemukan formula, maka perdebatan ini tidak menutup kemungkinan akan membuat kesepakatan sosial kita bernegara menjadi terurai, tercabik-cabik, dan kacau balau. Maka ruang publik harus diisi dengan kesepakatan-kesepakatan syariah ketika berhadapan dengan ruang publik, harus dilakukan proses modifikasi, harus dilakukan proses deideologisasi, menghilangkan absolutisme dan truth claim yang dihubungkan dengan pernyataan-pernyataan eskatologis yang dimonopoli. Apakah itu pernyataan tentang surga, pernyataan tentang keabsahan di akhirat, pernyataan-pernyataan yang semisal itu harus dilakukan proses reformulasi. Oleh karena itulah, maka dua pendapat yang luar biasa, satu sisi melakukan deideologisasi, satu sisi harus memperhatikan ruang publik supaya mencapai politik syariah yang dialektis. Pendapat itu boleh kita kutip dari ulama Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Al-intifa' biturathina al-ghani bima fihi min ulumin wa fununin wa adabin ma'al ilmi bi anna hadha turath kulluhu ghairu ma'sum fahuwa qabilun lin-naqd wal muraja'ah wal munaqashah wat tarjih aw tad'if. Turath harus dihadapkan pada realitas, ia harus bisa untuk dimodifikasi. Berhadapan dengan ruang publik, ia harus bisa dimodifikasi. Sementara di sisi lain, kaum sekuler yang mungkin akan berhadapan dengan syariah secara frontal, maka diingatkan oleh Jürgen Habermas. Sekuler Burger, die ihren Mitbürgern mit dem Vorbehalt begegnen würden,
dass diese aufgrund ihrer religiösen Geisthaltung nicht als moderne Zeitgenossen ernst genommen werden können, fielen auf die Ebene eines bloßen Modus vivendi op und verließen damit die Anerkennungsbasis der gemeinsamen Staatsbürgerschaft. Sie dürfen nicht vor Theorie ausschließen, auch die religiösen Äußerungssemantische Gehalte, vielleicht sogar verschwiegene eigene Institutionen zu entdecken, die sich übersetzen und eine öffentliche Argumentation einbringen lassen. Harus bisa berdialog yang konfrontatif terhadap syariah, yang membawa syariah harus dialektis, tetapi tidak menciptakan ketegangan-ketegangan sosial yang bisa mencabik-cabik keakuratan kita dalam bernegara atau kesolidan kita dalam bernegara dan berbangsa. Oleh karena itu, satu sisi harus melakukan de-ideologisasi syariah, tetapi sisi lain harus secara dialektis, kaum yang mengandang syariah sebagai hal yang antisipatif dan antipati harus juga duduk bersama untuk berdialog, menemukan semantik yang sama dalam ruang publik. Itu kira-kira apa yang saya sampaikan dalam kaitannya dengan tulisan saya untuk pengukuhan ini. Mohon maaf untuk semua yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.